Oke sob, untuk pertandingan hari ini kembali gue akan memberikan kalian prediksi lagi khususnya di EPL yang akan mempertemukan antara Leicester akan berhadapan dengan Manchester City. Manchester City terus-menerus mendulang hasil yang cukup luar biasa di EPL menurut gue ya. Meskipun kekalahan mereka melawan Liverpool ini membuat mereka berada di runner-up, tapi setelah itu mereka mampu menang atas Brighton dengan skor 3-1. Dan nampak di sini bahwa dua laga terakhir di Liga Champions setelah Manchester City sudah dipastikan lolos, mereka menyimpan amunisi mereka khususnya untuk berfokus pada pertandingan IPL. Namun di sini kalau gue melihat bahwa ada sedikit ancaman dari Leicester meskipun Leicester kini masih berada di papan bawah. Tapi dua kemenangan beruntun yang dialami oleh mereka ketika berhadapan dengan Wolverhampton dan Leeds United patut untuk dijadikan ancaman yang serius bagi City. Apalagi di pertemuan 3 pertandingan terakhir, Leicester ini sempat mengalahkan Manchester City dengan skor 1-0 di kandang mereka. Dan setelah itu mereka juga hanya mengalami kekalahan tipis melawan Manchester City ketika juga bermain di kandang mereka. Namun kalau gue melihat ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Pasalnya Manchester City di musim ini kurang begitu perform jika mereka bermain sebagai tim tuan rumah dengan 4 laga terakhir, 1 kemenangan saja, 2 seri dan 1 kekalahan. Ini menjadi sebuah potensi bagi Leicester yang sedang dalam performance mereka jika bermain sebagai tuan rumah dengan 2 kemenangan dan 1 hasil seri di 3 pertandingan kandang terakhir. Prediksi gue pertandingan ini masih akan berjalan sangat seru dengan menghasilkan skor yang agak mencengangkan, yakni hanya dengan skor tipis kemenangan Manchester City yakni 1-2. Bournemouth akan berhadapan dengan Tottenham Hotspur. Menurut gue pertandingan ini adalah pertandingan di dua tim yang sama-sama tampil buruk ya dalam 3 pertandingan terakhir, tapi sepertinya Tottenham ini sangat berfokus pada IPL setelah 2 kekalahan beruntun mereka. Ini membawa mereka berada di peringkat ketiga dan kemenangan akan membawa mereka tetap berada di Big Four tentu saja dari kejaran Chelsea dan juga Manchester United yang berada di posisi kelima dan 6. Menurut gue pertandingan kali ini harus segera dimanfaatkan oleh anak asuhan Antonio Conte untuk mengalahkan Bournemouth yang ketiga kalinya. Pasalnya dalam 2 pertandingan terakhir Bournemouth juga sudah mengalami 2 kekalahan dengan pertahanan yang cukup rapuh. Prediksi gue harusnya Tottenham mampu menang ya 0-2. Yang berikutnya adalah pertandingan antara Brentford akan melawan Wolverhampton. Pertandingan ini tak kalah serunya, pasalnya Wolverhampton yang berada di posisi kedua terbawah dengan 18 gol sudah kemasukan dalam 12 laga. Ini membuktikan betapa pertahanan mereka sangat buruk. Tapi ini tidak berbeda jauh ya dengan Brentford yang juga sudah kemasukan lebih banyak 21 gol. Hanya saja mereka mampu mencuri 3 kemenangan dalam 12 laga mereka, sehingga mereka sedikit lebih baik dari Wolverhampton dengan berada di posisi ke-11. Tapi menurut gue pertandingan ini pastinya tetap akan menyajikan pertarungan yang seru. Pasalnya Wolverhampton ini juga bermain sebagai tim tamu tampil sangat buruk dengan penampilan 6 laga, 5 kekalahan mereka sudah dilakoni jika mereka bermain sebagai tim tamu. Prediksi gue Brentford sepertinya menjadi tuan rumah dengan mempunyai rekor yang sangat baik. Musim ini jika menjadi tuan rumah harusnya mampu menang ya dengan skor 3-1. Brighton akan berhadapan dengan Chelsea yang kalau gue bilang sudah menunjukkan track performance yang sangatlah luar biasa. Kini juga mereka berada di posisi kelima, sangat memiliki peluang untuk menggeser Tottenham jika mampu memenangkan laga ini. Ditambah penampilan impresif Brighton di awal musim ini sudah mulai menunjukkan kapasitas mereka yang sangatlah tidak konsisten, di mana 5 pertandingan terakhir diakhiri dengan 3 kekalahan dan 2 hasil seri. Prediksi gue Chelsea harusnya mampu ya untuk memenangkan laga ini dengan skor tipis 0-1. Crystal Palace akan berhadapan dengan Southampton. Crystal Palace berada di peringkat ke-13 dengan 13 poin, hanya berjarak 1 angka dengan Southampton yang berada di posisi ke-16. Yang menjadi perhatian di sini bahwa kedua tim ini sangatlah rapuh dalam pertahanan. Crystal Palace sudah kebobolan 16 kali dalam 11 laga. Southampton juga sudah kebobolan 19 kali dalam 12 laga. Kalau kita melihat ini akan menjadi pertarungan yang sangatlah seru dan habis-habisan. Namun catatan gue di sini bahwa Southampton ini di pertandingan tandang terakhir mereka mampu memenangkan laga. Di sisi lain Crystal Palace juga mampu memenangkan 2 laga kandang mereka yang terakhir. So prediksi gue pertandingan ini akan terjalin pertandingan yang sangat seru dengan menghasilkan skor seri 2 sama. Newcastle akan berhadapan dengan Aston Villa. Newcastle yang akhirnya menemukan performance mereka, terbukti 5 pertandingan terakhir 4 kemenangan 1 hasil draw. Ini langsung memompa posisi mereka berada di peringkat ke-4 dan Big Four. Ini sangat luar biasa, sangat berbeda dengan penampilan anak asuhan Steven Gerrard seperti musim lalu. Musim ini mereka masih sangat merangkak dengan torehan 12 angka dalam 12 pertandingan. Ini sangatlah buruk. Apalagi jika akan berhadapan dengan Newcastle, 2 kemenangan terakhir mereka di kandang serta belum terkalahkan sama sekali musim ini jika bermain sebagai tuan rumah. Prediksi gua Aston Villa juga yang dalam musim ini belum sekalipun memenangkan laga tandang dengan 4 kekalahan dan 2 hasil seri, pastinya akan kesulitan berhadapan dengan Newcastle. Prediksi gua Newcastle 3 dan Aston Villa 1.
Nah, jangan lupa udah gue share ada event yang sangat menarik dan juga ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan like channel ini.